Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Indri Kiki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil presentasi dari video kami, yaitu tentang kebaikan, kebahagiaan, dan kemajikan. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan kelompok saya sendiri. Yang pertama ada saya sendiri, Firman Syah, Engga Saputra, dan Edo Fernando. Baiklah, itu saja. Selamat menyaksikan. Kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan adalah perilaku yang membawa dampak positif bagi orang lain, entah mereka yang ada di sekeliling kita atau masyarakat luas. Berbuat baik pada diri sendiri juga merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia. Makna kebaikan menurut para ahli. Berkaitan dengan itu, para ahli berusaha menganalisis secara linguistik atau konsep baik dan konsep buruk. Mereka mengatakan bahwa dalam bahasa Arab konsep baik itu adalah diambil dari istilah al-khair yang berarti kebaikan. Kata al-khair seakar dengan kata ikhtiar yang berarti memilih atau kepemilikan. Secara leksikal, kata al-khair yaitu apa saja yang dipilih dan dikehendaki oleh manusia. Secara umum, pandangan-pandangan tentang kebaikan dapat dikategorikan ke dalam 4 kelompok, yaitu 1. Objektivitas, 2. Simbol emosionalitas, 3. Iktibar atau konvensi, 4. Kehendak Tuhan atau divine command theory. Kebaikan atau keburukan perbuatan seseorang dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Objektif, 2. Subjektif, 3. Batiniah, 4. Lahiriah. Unsur-unsur yang menentukan kesusilaan: 1. Perbuatan itu sendiri, 2. Alasan, 3. Objektif. Dalam praktek tidak mungkin ada perbuatan kemanusiaan netral. Sebabnya perbuatan itu setidak-tidaknya secara implisit mempunyai tujuan. Kesusilaan tidak semata-mata hanya tergantung pada maksud dan kemauan baik. Orang harus menghendaki kebaikan. Perbuatan lahiriah yang diperintahkan kemauan baik didasari oleh kemauan perbuatan batiniah. Kebajikan menurut KBI merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam kurung keselamatan, keberuntungan, dan sebagainya. Kebajikan juga merupakan kebiasaan yang menyempurnakan manusia. 1. Kebiasaan atau habits. Kebiasaan atau habits merupakan kualitas kejiwaan, keadaan yang tetap, sehingga memudahkan pelaksanaan perbuatan. Kebiasaan disebut juga kodrat yang kedua. Ulangan perbuatan memperkuat kebiasaan, sedangkan meninggalkan suatu perbuatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan akan melenyapkan kebiasaan. Kebiasaan dalam pengertian yang sebenarnya hanya ditentukan pada manusia, karena hanya manusia yang dapat dengan sengaja bebas mengarahkan kegiatan. Kebiasaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kebiasaan yang baik, yaitu virtue. Yang kedua, kebiasaan yang buruk, itu vice. 2. Kebiasaan yang dari sudut kesusilaan baik dinamakan kebajikan atau virtue, sedangkan yang jahat, buruk dinamakan kejahatan, vice. 3. Kebajikan budi menyempurnakan akal menjadi alat yang baik untuk menerima pengetahuan. Bagi budi spekulatif, kebajikan disebut pengertian pengetahuan. Bagi budi praktis disebut kepandaian kebijaksanaan. 4. Kebajikan pokok. Kebajikan susila yang terpenting meliputi 1. Menuntut keputusan budi yang benar guna memilih alat-alat dengan tepat untuk tujuan yang bernilai, dalam kurung kebijaksanaan. 2. Pengendalian keinginan pada kepuasan badania, dalam kurung pertahanan atau pengendalian hawa nafsu indrawi. Yang 3. Tidak menyingkir dari kesulitan, dalam kurung kekuatan. 4. Memberikan hak kepada yang memilikinya, dalam kurung keadilan.
Kebahagiaan adalah sebuah perasaan yang positif dan menggairahkan yang setiap manusia bisa rasakan dari hatinya yang terdalam. Para ahli filosofi berpendapat tentang bahagia sebagai berikut. 1. Celakalah orang yang berakal karena kemajuan akalnya, dan bahagialah orang yang bodoh karena kebebalannya. Ini kata Mutanabi, filosofi mistik Arab yang terkenal itu. Yang kedua, bertambah lurus akal, bertambah luasnya hidup, bertambahnya bahagia bagi diri, bertambah sempit akal, bertambah sempit adalah pula kehidupan, bertambah datanglah celaka bagi diri. Ini kata Hamzah. 3. Bahagia itu terbagi ada 2. Yang pertama, tempat timbulnya adalah pada perasaan, dan yang kedua sumbernya adalah perasaan, dan yang kedua sumber adalah pada pikiran. Kedua ini hanya dapat dinikmati oleh ahli pikir. Ini berpendapat Bertrand Russell, filosofi Inggris yang kenamaan itu. Kebahagiaan subjektif. 1. Manusia merasa kosong jika keinginan tidak terpenuhi. Kedua, kepuasan yang sadar jika keinginannya yang mengandung kebaikan sudah tercapai. Kebahagiaan tercapai jika kebaikan sudah dimiliki, ia mengisi kekurangan keinginan yang selalu kosong, tidak pernah puas. Dan yang ketiga, faktanya orang berbuat jahat upaya untuk mendapatkan kebahagiaan. Keempat, apakah kebahagiaan sempurna dapat dicapai? Ya, alasannya manusia punya keinginan untuk bahagia sempurna. Keinginan tersebut merupakan kodrat manusia dorong alam rohania. Keinginan tersebut berasal dari sesuatu yang transenden. Sifat tersebut untuk mencapai kesempurnaan yang sesuai dari bakat manusia. Yang kelima, manusia juga memiliki yang seringkali menutupi keinginan sanubarinya. Kebahagiaan objektif. Yang pertama, manusia berusaha melaksanakan dalam dirinya suasana kebahagiaan sempurna yang tetap. Ini tujuan subjektif manusia. Yang kedua, pandangan tentang objek kehidupan. Pandangan tentang objek kehidupan tidak akan lepas dari beberapa hal, antara lain kekayaan, kekuasaan bukan merupakan tujuan akhir manusia untuk mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan, melainkan hanya sebagai alat saja. Kebutuhan hidup jasmani sebagai kesehatan, kekuatan, keindahan tergolong ketidaksempurnaan. Kebutuhan jiwa adalah pengetahuan untuk kebajikan, di mana kebutuhan mulia itu sangat diharuskan untuk kebahagiaan. Yang sempurna terletak pada kepuasan seluruh jasmani dan rohani, sedangkan kesukaan adalah gejala yang mengiringi perbuatan dan lebih merupakan daya tarik untuk menggerakkan ke arah tujuan. Pelaksanaan diri tidak pula membawa kebahagiaan sempurna, karena manusia yang berkembang seenggaknya tak juga seluruhnya merasa puas pada dirinya sendiri. Kebahagiaan sempurna harus dicari pada sesuatu yang ada pada luar manusia. Yang ketiga, hanya Tuhan yang dapat memenuhi semua kebutuhan dan memberikan kebahagiaan kepada manusia. 4. Secara keseluruhan, kebahagiaan sempurna tidak berarti kebahagiaan yang tidak terbatas. Objek tak terhingga ini tidak dimiliki dengan cara tak terhingga. Mengingat sekali manusia terbatas, kekuatannya setiap saat juga terus, sedangkan objek kebahagiaan yang tarafnya rendah turut serta mengalami kebahagiaan diri yang bertaraf lebih tinggi. Nah, itu sekian dari hasil presentasi kami, dari video kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.